halal lifestyle is now trending around the world, not just in countries with a Muslim majority population, but also those who have a minority of Muslims. Indonesia, with a total population of 87.67% Muslims, according to the Global Sharia Economic Development released by KNEKS, is at number 10 on the biggest halal industries in Muslim-friendly tourism, modest fashion, and Sharia economics. However, even as a nation with the biggest Muslim population and placing at number 10 on halal industries, Indonesia is not a champion in halal science. As a matter of fact, we are behind Thailand, which has the biggest halal research center in the world, namely the Halal Science Center in Chulalongkorn University. On one side, the number of Muslims in Thailand is only 4.6%, or around 4 million people of Thailand's population of 65 million people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're back on Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni. With me, Zakia Arfan, as your host. In this episode, we will discuss about halal science. Joining us as an expert in Sharia economy is Mr. Gunawan Yasni himself. Assalamualaikum, Mas Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Director of the Halal Science Center from Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand, Professor Dr. Winai Dahlan, and also the grandson of Kiai Haji Ahmad Dahlan, a national hero who is the founder of Muhammadiyah. Assalamualaikum, Professor Winai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Professor Winai, what is the scope of discussion in the Halal Science Center in Chulalongkorn University in Thailand? I have to tell all of us that the Halal Science Center at Chulalongkorn University was established according to the Cabinet Resolution on August 13, 2003. The mission is to serve as the agency responsible for developing science technology work to support halal accreditation of the Central Islamic Council of Thailand, the development of clay soap for cleansing najis, and also H number database development. There are also many science and technology jobs at the Halal Science Center developed, such as information technology, work in the capacity to develop science and technology. And this year we extend the work on agriculture to develop a plant-based product. And also we work on the research, especially for science and technology, and focusing on the innovation. This is the topic that we still discuss in our Halal Science Center, especially for this year. Yeah. So, Professor Winai, do you have any connection with the LPPOM of the Indonesian Council of Ulama in developing, such the halal science or the halal system? Yes. Many years ago, we accept scientists from many universities from Indonesia. Okay. For example, LPPOM, IPB, Muhammadiyah University, and also some university from Malang for training, 2-week training at the Halal Science Center several years ago. We train the technique for detecting haram in the food sample for them. We still have some collaboration with many universities in Indonesia. Mas Gunawan, Thailand is a Muslim minority country, but have the biggest halal science center. I think so, yes. Why and what do you think has made us fall behind to Thailand when it comes to development of halal science? I think many of us Muslims take
for granted, about the halal science, because we think that it's already halal. I mean, almost everything around us is already halal. But in Thailand, Thailand is a non-Muslim majority country, so they need this. They need this to export, many things from Thailand, and we know that Thailand is a very good producer of agriculture, as well as I would say, the meat and everything. So they need to make sure that it is halal before exporting things to, of course, many Muslim majority countries. That's why, the Halal Science Center, I think, especially what Professor Winay Dahlan has been initiating in Thailand, is the most important thing there. Okay. And then we work closely together in order to push the quality of the halal certified product. You're still on Sharia Economic Talk with Gunawan Iyasni. We're still speaking with Professor Dr. Winay Dahlan and Mas Gunawan Iyasni. Mas Gunawan, I'm wondering, what are the limits of halal certification? Are there products that have safe raw materials, but the halal status is only self-declared? Okay. Well, when you self-declare your product, even it is a raw material product, there will be certain doubts from the user that is it really halal. So that's why you need some independent agency or institution to certify that it is halal. And I think we at the Indonesian Council of Ulama, along with the government, we have provided a lot of means to do that. I mean, even for the small and medium enterprises, the government now has some what we call the free halal certification initiated by the Office of the Vice President, Republic of Indonesia. So in this case, halal certification should come from the independent institution or the independent agency to certify whether it is halal or not halal. Otherwise, if you self-declare, then you will face, many doubts from the end users whether your product, raw or not raw, or even the end product is really halal. Okay. Okay. Professor Winay, what is the connection of a product's halal certification to economic activities? Yeah, before 2003, we have no link between the halal certification and the Halal Science Center at Chulalongkorn University. But after that, the government would like that we work closely together between the Islamic organization and the scientific institution. And then we have to establish two things. The first thing about the halal forensic laboratory, in order to assist the Islamic organization to use the laboratory for ensuring their accreditation. The second is to establish the standardization system. Then we develop the system, the so-called HALQ, in order to establish and implement in the halal industry. Then for training the personnel in the industry to work for the halal accreditation. Then they have to acquaint to the system of the HALQ. The HALQ system is something like a HACCP. Then we develop ourselves. Then until now we have altogether 800 food factories, and we also develop the IT program and platform for
incorporate Islamic organization together with the factory and also the university together. We call our system as Sphere. Sphere. This is we developed the platform in order to have the connection between all stakeholders for the halal accreditation and certification. Yes, yes. But Professor Winai, maybe you can tell us what should maybe Indonesia do to compete in the halal science industry? My opinion, I think Indonesia has a very high potential. Yeah, for example, that when we established Halal Science Center in Chulalongkorn University, we have only one university. Okay. Until now, we have two universities involved in the halal accreditation system. But in Indonesia, you have more than 100. Yes, yes. For example, Muhammadiyah have nearly 200 universities Yeah. for assisting the Islamic organization. This is, I think, and also expect the higher opportunity for Indonesia to develop the halal industry. I think the potential is in Muslim countries, something like Indonesia. And I think we better consider, for example, ASEAN member country as friend, not a competitor. Yes. And our real competitor is about the non-halal certified product. Yeah, yeah, exactly. Then we have compete with the non-halal certified product with the equivalent quality of the halal certified product. And then we work closely together in order to push the quality of the halal certified product in order to compete with those that I mentioned. Yes, yes, yes. We have to change our mentality about the competitive, about the competition. Yes, yes. We are friends. We have to work closely together among ASEAN countries. Exactly. Very well said by Professor Winai. Thank you very Thank you much very much, for your Professor. time with us here on this episode on Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni, Professor Winai, and let's take another break before we continue our discussion. Do stay with us on Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni. Halal ini sudah menjadi tren di dunia. Saya kira Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, 87% itu sudah saatnya harus leading dalam hal ini. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri terkait sertifikasi. Peran institusi yang memiliki kapasitas dalam menentukan status halal suatu produk secara ilmiah adalah salah satu aspek penting yang dapat mendukung penerapan kebijakan tersebut. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mengembangkan suatu produk melalui proses mutu yang tidak hanya halal, tapi juga thayyib, berkualitas dan aman dikonsumsi. IPB adalah perguruan tinggi yang menginisiasi dibentuknya LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989. 1 tahun berikutnya, IPB menjadi pionir dibentuknya Pusat Kajian Halal di Indonesia. Masih bersama kami dalam Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni, dan kali ini kami kedatangan lagi satu narasumber. Beliau adalah Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria, dan masih juga bersama kita di sini Mas Gunawan Yasni. Kita masih membahas Mas Gunawan terkait dengan halal science. Kita akan menyapa dulu ini Prof. Arif. Selamat malam Prof. Arif. Selamat malam Mbak Zakia, Mas Gun. Baik. Selamat malam, Prof. Prof. Arif, jadi ini IPB begitu menginisiasi dibentuknya LPPOM MUI, kemudian juga menyatakan siap membantu pemerintah menjadi lembaga pemeriksa halal. Apa kemudian yang membuat IPB memiliki inisiasi ini?
Ya, tentu kita memiliki komitmen untuk bisa terus mengembangkan kajian halal dan kemudian diperlancar ya dengan adanya LPPOM UI tahun 89 dan kemudian kita terus berperan dalam hal itu. Dan kemudian kita sendiri secara institusi aktivitas sebenarnya sudah sangat banyak kita lakukan sejak tahun itu karena banyak di LPPOM UI itu para saintis IPB yang banyak berperan di sana. Dan kemudian kita juga mengembangkan Halal Science Center sendiri di IPB. Nah, Halal Science Center ini menurut saya ini sebuah lembaga yang penting untuk riset, untuk pengembangan R&D ya di bidang autentikasi bahan, teknologi inovasi produk halal, sistem jaminan halal. Pada saat yang sama kita juga concern pada pengembangan sumber daya manusia, serta bagaimana kita juga harus handal dalam memperkuat ekosistem sistem jaminan halal di Indonesia ini. Nah, jadi memang dengan lihat potensi ya pasar halal yang luar biasa besar di Indonesia, saya kira Indonesia juga market yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat yang sama juga dunia juga luar biasa. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat sebenarnya total penduduk muslim dunia ini kan meningkat ya. Tahun 2010 sekitar 1,6 miliar jiwa. Kemudian 2030 diproyeksikan 2,2 M. Jadi ini pasar yang menurut saya sangat-sangat besar sekali. Dan apalagi saat ini sudah teridentifikasi bahwa nilai ekonomi industri halal ini pada tahun 2015 saja sudah 1,8 triliun dolar US ya. Menurut saya ini kesempatan lah, karena kita menurut saya Indonesia yang nilai ekonomi dari sebagai konsumen ya, produk makanan halal ini untuk makanan halal saja sudah 197 miliar US dollar. Jadi artinya apa? Artinya memang kita ini melihat potensi yang begitu besar produk-produk untuk mengembangkan industri halal, untuk mendorong ekonomi. Pada saat yang sama juga kita memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan akses terhadap produk-produk halal. Ini saya kira hal yang sangat penting. Nah, kemudian kedua juga saya harus melihat apa yang terjadi di Thailand. Kenapa Thailand dengan Chulalongkornnya cukup kuat? Saya pernah berkunjung ke sana dan itu memang tidak terlepas dari komitmen Thailand untuk menjadikan Thailand sebagai kitchen of the world. Sebagai kitchen of the world, sebagai dapur pangan dunia, maka mau tidak mau Thailand harus menyiapkan sajian-sajian yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Artinya apa? Artinya halal ini sudah menjadi tren di dunia dan saya kira Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim 87% itu sudah saatnya harus leading dalam hal ini, jangan sampai kalah sama Thailand. Ya. Jadi kalau kita ambil hikmahnya dari diskusi kita di segmen sebelumnya dengan Prof. Vinay, kemudian dengan Prof. Arief, halal industri yang identik dengan adanya proses sertifikasi halal ya, Mbak Zakia, itu sesungguhnya yang juga sangat menentukan tidaknya Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan kita nggak usah bicara potensi lagi nih, kita bicara yang implementasinya gimana. Karena kalau bicara potensi udah pasti potensi kita sangat besar gitu kan ya. Jadi yang perlu dilakukan meningkatkan awareness di masyarakat akan adanya keperluan akan halal certification. Yang mana halal certification itu adalah real sector kan. Produksi makanan, minuman, kemudian juga kita sudah bicara juga soal pariwisata halal, ramah muslim dan lain-lain. Yang itu menyangkut semua sektor dari ekonomi yang real sector, yang itu kemudian harus didukung dengan keuangan syariahnya. Barulah dengan itu kita bisa menjadi pusat ekonomi keuangan syariah di dunia, termasuk industri halalnya. Jadi ini pentingnya bahwa halal certification itu akan menjustify Indonesia bisa menjadi leading di halal industri atau tidak. Kita belajar dari Thailand yang non-Muslim majority, tapi sudah Prof. Ari mengatakan itu menentukan di dunia gitu. Baik Mas Gunawan, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, sertifikasi halal ini produk-produk apa saja yang harus ada mendapatkan sertifikasi halal? Mungkin selama ini yang terbayangkan makanan seperti itu, tetapi sekarang itu banyak sekali, misalnya seperti kulkas mendapat sertifikasi halal, kemudian benda-benda lain begitu. Sebenarnya ada tidak sih batasan-batasan untuk produk apa yang mendapatkan sertifikasi halal ini? Jadi kalau kita bawa ke Al-Quran gitu ya, yang dikatakan haram untuk kita konsumsi gitu ya, yang
seharusnya kita konsumsi itu yang halalan thayyiban saja gitu. Yang haram itu jelas, misalnya kayak darah gitu kan, kayak hewan yang disembelih bukan dengan mengucap nama Allah gitu kan. Lalu hewan yang berkuku tajam, yang punya taring seperti itu. Tapi ini ada nih satu yang disebutkan secara spesifik, yaitu khinzir. Khinzir itu adalah babi. Babi itu macamnya banyak, ada yang babi hutan gitu ya, celeng kita menyebutnya. Tapi itu adalah khinzir. Nah, ketika Allah menyebut khinzir ini, itu adalah khinzir. Jadi anything derives from pig atau babi itu adalah sesuatu yang bisa mengarah kepada yang haram. Nah, kemudian bagaimana menghalalkannya? Kita tahu misalnya kenapa ada kulkas kok bisa disertifikasi halal gitu ya sekarang ya. Karena ternyata ada unsur di dalam insulator dari kulkas itu yang menggunakan sesuatu yang derive from khinzir atau babi tadi, sehingga kulkas yang halal itu kulkas yang meniadakan unsur keharaman tadi gitu. Nah, ini yang kemudian berarti bisa banyak begitu. Bisa banyak. Jadi mohon maaf apapun gitu, kita nanti bicara soal vaksin, bisa bicara soal obat-obatan, bisa bicara soal gelatin, derives from khinzir or pig or boar, it can be justified as haram. And halal center is, the thing that we need to, certify whether it is halal or not halal. Baik, menarik tadi Mas Gunawan juga menyebut vaksin halal begitu, karena setelah jeda berikut ini Mas Gunawan dan juga Prof. Arief akan bergabung bersama kami satu lagi narasumber, Bapak Rahman Rustan yang merupakan Direktur Operasi PT Bio Farma Persero. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Indonesia menjadi Center of Excellence untuk vaksin dan bioteknologi produk. Pemirsa, kembali lagi dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Operasi PT Bio Farma Persero, Bapak Rahman Rustan. Selamat malam Pak Rahman. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Rahman, tadi di segmen sebelumnya begitu saya dan Mas Gunawan membahas mengenai produk-produk apa saja sih yang harus mendapatkan sertifikasi halal begitu, dan kemudian Mas Gunawan tadi sempat menyebut salah satunya juga bagaimana vaksin halal begitu ya Mas. Nah, Bio Farma ini kan juga berkomitmen begitu untuk membuat vaksin halal. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi visi misi dan juga tujuan dari Bio Farma untuk membuat vaksin halal ini, Mas? Ya, Mbak Saskia, Mas Gunawan, seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim paling besar. Kalau untuk obat-obatan dan vaksin, ada beberapa aspek yang harus dijamin. Pertama adalah aspek quality, safety, efficacy, yaitu kualitas, keamanan, dan khasiatnya, thayyibannya. Nah, kita dengan penduduk muslim terbesar, masyarakat membutuhkan jaminan juga bahwa produksinya, raw materialnya itu tidak diragukan secara syar'i. Nah, jadi dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, kita ingin meningkatkan cakupan imunisasi di Indonesia, masyarakat supaya tidak ragu untuk divaksin. Ini adalah tuntutan masyarakat, sehingga kami berkomitmen untuk menyediakan vaksin-vaksin yang memang tidak diragukan secara syar'i. Nah, kemudian di global sendiri, Mas Gunawan, Mbak Saskia, di negara-negara anggota OKI yang terdiri dari 57 negara anggota, ada sekitar 9 negara yang memiliki pabrik vaksin. Jadi tidak semua negara punya pabrik vaksin, hanya ada 9 negara. Nah, kemudian yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia untuk vaksin imunisasi dasarnya di negara OKI tadi baru Indonesia. Sehingga memang Indonesia menjadi Center of Excellence untuk vaksin dan bioteknologi produk. Jadi kewajiban
kita di Indonesia bukan hanya memenuhi kebutuhan vaksin nasional, tetapi juga minimal untuk negara-negara OKI dan negara-negara berkembang, karena negara-negara OKI menggantungkan bioteknologi produknya ini ke Indonesia. Seperti tadi disampaikan, WHO sudah mempercayakan vaksin-vaksin produksi Indonesia itu sudah sesuai standar global. Saat ini sudah didistribusikan ke 150 negara, terutama negara berkembang. Jadi memang sudah dipikirkan sampai sedetail itu ya, Mas Gunawan. Baik, Prof. Arief kemudian ini kan sebagai pusat atau pionir pusat kajian halal begitu. Nah, apa sih sebenarnya mungkin bisa berbagi tantangannya, kemudian kendalanya yang dihadapi sejak berdiri begitu, dan mungkin dari sudut pandang Prof. Arief, apa sebenarnya membuat kita kemudian agak tertinggal begitu dari Thailand? Ya, yang pertama Thailand itu tadi saya sampaikan karena punya komitmen sebagai kitchen of the world, sehingga dorongan untuk mengekspor produk-produk halal itu luar biasa. Nah, sehingga kita ini kan merasa bahwa kita mayoritas Muslim, sehingga aman-aman saja. Kita sebenarnya agak terlena dengan kenyataannya demikian. Namun demikian, yang sekarang justru yang terpenting adalah bukan semata-mata masalah sertifikasi. Justru menurut saya sekarang yang penting adalah soal inovasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi material halal. Nah, seperti tadi ciptakan gelatin dan kapsul gelatin yang halal dari produk-produk perikanan misalnya, dari kelautan. Kemudian kita kembangkan inovasi-inovasi material yang lain. Juga untuk kosmetik, juga untuk obat-obatan, juga untuk pangan, juga masalah penyembelihan halal dan lain sebagainya. Yang paling penting lagi halal supply chain. Jadi menurut saya memang halal ini sekali lagi bukan sekedar makanan, bukan sekedar obat ya dan sebagainya, tapi ini dimensi sangat luas sekali, sehingga kalau kita ini mengembangkan sains halal dan kemudian terus mengkaji inovasi-inovasi material baru yang bisa kita hasilkan untuk bisa mensubstitusi inovasi material yang ada selama ini tidak halal, menurut saya ini tantangannya luar biasa dan saya kira ini peluang. Nah, kemudian masalah yang kita hadapi apa? Mau tidak mau memang alat laboratorium untuk menguji halal itu sangat-sangat mahal. Nah, sehingga kami sebenarnya bermimpi ingin seperti Chulalongkorn. Kami sudah mengajukan proposal beberapa kali ingin mendirikan bangunan seperti Chulalongkorn, satu untuk riset kosmetik, kemudian kedua adalah riset untuk makanan, kemudian yang ketiga obat-obatan, kemudian yang keempat untuk biomaterial yang halal ya, kemudian yang terakhirnya adalah inkubator bisnis. Karena kenapa? Di Korea, di Thailand itu maju karena juga berkembang inkubator bisnis. Sehingga kalau kita pergi ke beberapa mall di food court-nya di Thailand itu di Bangkok, mereka luar biasa menyediakan counter halal. Dan pengusaha-pengusaha UMKM mereka sudah dilatih untuk bisa memproduksi pangan-pangan halal, memproduksi masakan-masakan halal. Nah, ini menurut saya Indonesia sebagai pusat kuliner di dunia juga ini mestinya juga melakukan hal yang sama. Inkubator bisnis halal menurut saya menjadi keniscayaan agar UMKM kita ini aware juga terhadap isu ini, isu halal ini. Kan kita ini sudah taken for granted bahwa sesuatu yang ada di Indonesia pasti halal, kan gitu. Karena kita sudah merasa otomatis semua serba pasti sudah halal, itu awareness kita menunjukkan bahwa awareness kita masih kurang. Ini oleh karena itu ini untuk UMKM menurut saya sasaran yang harus terus didorong, didampingi betul. Dan ini peran perguruan tinggi menjadi strategis di sini. Satu tadi menciptakan inovasi-inovasi material baru, kemudian yang kedua membina UMKM agar bisa memproduksi produk-produk yang sifatnya halal. Oke, baik. Jadi sebenarnya jangan terlena juga kita Indonesia ini yang mentang-mentang kita ini negara dengan penduduk Muslim terbanyak, kemudian jadinya tanda kutip menyepelekan tidak perlulah sertifikasi halal, semuanya udah pasti halal di sini begitu ya. Tetapi kalau begitu masuk ke standar internasional, ini kemudian yang jadi pertanyaan, mana buktinya, mana sertifikasinya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat bagus sekali IPB juga sebenarnya sudah punya komitmen begitu ya, Prof. Arief ya, untuk juga menjadikan pusat sains halal ini juga menjadi semakin besar, tetapi memang masih butuh dukungan supportnya ini ya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Diskusinya semakin menarik, kami masih akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan. Yes. Kita iri sekali, kenapa? Karena banyak industri-industri besar yang ada di Indonesia yang menguji kehalalan produknya itu ke Thailand.
Pemirsa masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, seru sebenarnya ya. Sayangnya ini kita sudah di ujung atau penghujung segmen. Nah, langsung saja ini Profesor Arif, saya senang sekali tadi mendengar banyak kemudian inovasi, mimpi, dan juga komitmen dari IPB sendiri. Apa sebenarnya saat ini inovasi-inovasi yang tengah dikembangkan yang mungkin menjadi prioritas dari IPB, dan apa yang menjadi mimpi ke depannya terkait dengan Halal Science Center ini, Prof. Arif? Ya, saya kira yang penting sekarang sedang kita dorong tentu tadi saya sampaikan soal inovasi material-material baru. Nah, tadi inovasi gelatin ikan dan kemudian juga ada nutri laktasi ASI booster alami yang halal, dan saya kira masih banyak sekali inovasi-inovasi kita yang berbasis pada halal yang saat ini memang membutuhkan hilirisasi agar bisa diproduksi secara massal dan kemudian dinikmati oleh publik. Nah, memang yang saat ini harus kita dorong adalah bagaimana ini kita harus punya mimpi besar untuk menciptakan halal center yang bisa mengalahkan Thailand, Chulalongkorn. Kita iri sekali, kenapa? Karena banyak industri-industri besar yang ada di Indonesia yang menguji kehalalan produknya itu ke Thailand. Oleh karena itu, reputasi Thailand ini sudah luar biasa mendunia, dan kita ini saya yakin bahwa SDM Indonesia itu mampu, SDM IPB itu mampu. Ya, ini sekarang soal manajemen aja, sehingga proposal sudah kami siapkan, kami sudah siap membangun untuk sampai 5-6 lantai untuk isinya tadi berbagai variasi produk yang memang harus dikembangkan untuk produk-produk halal ini. Tapi yang paling penting tadi adalah inkubator bisnisnya. Jadi di Chulalongkorn lantai 7 di terakhir juga ada inkubator bisnis. Itu mereka juga menyiapkan semua. Yang terakhir, Mbak, ini inovasi-inovasi berbasis pada 4.0 menjadi penting. Ini sekarang kan teknologi 4.0 ya, sudah di mana artificial intelligence harus sudah mulai didorong. Nah, ini proses identifikasi kehalalan produk ini harus sudah kita lakukan riset lebih mendalam dengan menggunakan teknologi terbaru sehingga masyarakat lebih mudah mengidentifikasi ini halal tidak halal ya. Ini mengandung unsur turunan babi atau tidak, semua itu dengan alat-alat sederhana yang harus kita siapkan. Itu saya kira sekarang eranya sudah era yang dimana teknologi ini sangat memungkinkan dengan lebih efisien untuk bisa menguji tingkat kehalalan. Ini tantangan kita semua. Di era 4.0 kita harus hadir dengan halal 4.0. Artinya punya metode, punya teknologi, alat yang memang lebih smart untuk bisa mendeteksi kehalalan. Ya, kalau Bio Farma siap nanti kita sama-sama, Mas. Ya, Bio Farma, Mas Rahman, BPB, kolaborasi mengembangkan riset-riset untuk menunjang vaksin halal, menunjang untuk produk-produk kimia yang halal dan sebagainya. Nah, ini ke Pak Rahman nih, mumpung sekalian ya menyambut apa yang tadi diajak oleh Prof. Arif nih. Nah, kira-kira persiapan apa nih Pak Rahman dari Bio Farma untuk benar-benar bisa bukan hanya sebagai national company gitu, Persero, tapi benar-benar menjadi company yang punya kelas global gitu, global company. Ya, Mas Gunawan, terima kasih. Ini tantangan untuk kita semua. Strategi yang ditetapkan oleh korporasi, dua grup besar yaitu innovate and collaborate. Nah, untuk bisa berjaya di tingkat global, kita juga harus collaborate, sinergi dengan berbagai stakeholder. Jadi saya sambut baik tadi tawaran Prof. Arif, kita harus bersinergi. Dalam tingkat nasional, kita sepakat untuk menyusun roadmap halal farmasi nasional. Untuk short term, kita sudah tetapkan bahwa produk-produk yang sekarang existing itu harus dikaji tingkat kehalalannya, mungkin dengan sertifikasi kalau sudah disiapkan. Yang mid term itu kita sudah harus sinergi melakukan riset, melakukan berbagai uji coba dengan material-material yang tidak diragukan kehalalannya. Di Bio Farma sendiri polisinya adalah non-animal origin. Nah, kalaupun nanti ada pemakaian produk-produk biologi, raw material biologi, ini juga harus kita kaji lagi, harus non-porcine. Nah, untuk ini maka diperlukan sinergi dengan berbagai lembaga riset, perguruan tinggi termasuk IPB, dan banyak lagi. Untuk long term-nya, kita ajak semua stakeholder tingkat global untuk sama-sama melakukan riset bersama. Ternyata di Pakistan, di Malaysia, di Iran, di Saudi Arabia itu banyak potensial partner yang bisa kita kerjasamakan. Nah, alhamdulillah Bio Farma sudah ditunjuk sebagai lab
untuk OIC Center of Excellence. Kita siapkan lab-nya untuk nanti kerja bersama-sama menghadapi berbagai penyakit baru termasuk wabah ke depan yang kita tidak tahu akan terjadi apa lagi. Ini negara-negara muslim harus sudah siap dengan riset produknya dengan berlandaskan halal assurance system. Oke. Luar biasa ya. Mungkin Mas Gunawan terakhir ini dari kesimpulan apa yang sudah tadi kita dari Thailand, kemudian kita melihat juga IPB dan juga Bio Farma sebenarnya sudah besar sekali begitu memiliki visi terkait dengan vaksin halal, obat-obatan halal dan juga untuk mensertifikasi produk halal ini sendiri, Mas Gunawan. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi syariah itu yang paling utama itu dalam syariah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada yang tidak baik gitu kan. Dan kemudian juga Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW juga sudah mengatakan gitu bahwa yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, di antara keduanya itu ada yang subhat. Tapi kalau kita berusaha menghindari yang subhat itu, maka kita akan masuk kepada orang-orang yang benar begitu. Nah, halal science harus kita posisikan sebagai itu. Jadi halal science ini kan dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang subhat seperti itu ya. Misalnya ada pertanyaan tadi, kalau nggak makan daging babi kan nggak apa-apa. Tapi ternyata banyak sekali unsur-unsur di babi itu yang kemudian dengan mudah terpakai gitu dalam proses pembuatan produk dan lain-lain. Apakah itu sesuatu yang haram ataukah subhat gitu? Nah, halal science lah yang bisa menjawab itu semua, dan itu yang akan membawa kita ini kepada sebuah kejayaan. Bukankah Indonesia berharap untuk bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia? Tentu di dalamnya sektor realnya itu harus di backup sepenuhnya oleh halal industri. Dalam hal ini halal science diperlukan, begitu Mbak Zakia. Ya. Memiliki peranan yang ternyata juga sangat penting. Betul, begitu ya. Penting banget. Sangat penting sekali dan efeknya juga untuk ekonomi dan keuangan syariah ini juga sangat dampaknya sangat besar. Betul, begitu. betul. Demikian perbincangan kami pada episode kali ini, pemirsa. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahman semuanya. Ya Prof, nanti ketemuan lagi ya Prof. Metro TV